Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Anissa Nurifani, Helga Rendi, M. Aditya, Nadia Rosdiana, Titis Nur akan membahas tentang penerapan metode Simple Additive Weight atau SAW untuk sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beasiswa bantuan siswa miskin atau BSM pada SMA Negeri 1 Subah Kabupaten Batang. Langkah-langkah perhitungan metode SAW. 1. Menentukan alternatif yaitu A. 2. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CJ. 3. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan W setiap kriteria. W sama dengan W1, W2, W3, dan sampai WJ. 4. Membuat tabel rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 5. Membuat matriks keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai X setiap alternatif A, I pada setiap kriteria CJ yang sudah ditentukan di mana I sama dengan 1,2, M dan J sama dengan 1,2, N. 6. Melakukan normalisasi matriks keputusan X dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi atau RIJ dari alternatif AI pada kriteria CJ. 7. Hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi atau RIJ membentuk matriks ternormalisasi atau R. R sama dengan R11, R12, RIJ. R1, RI2, RIJ. 8. Hasil akhir nilai preferensi atau VI diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks ternormalisasi R dengan bobot preferensi W yang bersesuaian elemen kolom matriks W. Berikutnya menentukan alternatif. Di sini ada AI1 namanya itu Anissa Fatakuina, A2 Dia Puspitasari, A3 Lia Ulfahka, A4 Wasiatul Muna, A5 Mualiyah. Yang kedua menentukan kriteria-kriteria. 1. Gaji orang tua atau CI. 2. Jumlah tanggungan atau C2. 3. Nilai rapot atau C3. 4. Kepribadian C4 serta prestasi atau C5. Baik, di sini terdapat nilai bobot dari setiap kriteria. Yang pertama, terdapat kriteria gaji orang tua. Di sini diganti sebagai variabel C1. Apabila gaji orang tua kurang dari 1 juta, maka nilai bobotnya itu 1. Dan apabila gaji orang tua bernilai 1 juta 1 rupiah sampai dengan 1.500.000, maka nilai bobotnya itu 0,75. Apabila gaji orang tua 1.500.000 rupiah sampai dengan 2 juta, maka nilai bobotnya itu 0,5. Dan apabila gaji orang tua itu lebih dari 2 juta 1 ke atas, 1 rupiah ke atas, maka nilai bobotnya itu 0,25. Yang kedua ada kriteria jumlah tanggungan. Di sini divariabelin sebagai C2 ya. Apabila jumlah tanggungannya memiliki 1 sampai 2 anak itu, maka nilai bobotnya 0,25. Apabila memiliki tanggungan jumlah anak 3 sampai 4 anak itu, nilai bobotnya 0,5. 5 sampai 6 anak nilai bobotnya 0,75, dan lebih dari 7 anak itu maka nilai bobotnya 1. Kriteria yang ketiga itu nilai rapot. Apabila nilai rapotnya kurang dari 60, maka nilai bobotnya itu 0. Dan apabila nilai bobotnya 61 sampai 70, maka nilai bobotnya 0,25.
Apabila nilai rapotnya 71 sampai dengan 80, maka nilai bobotnya 0,50. Apabila nilai rapotnya 81 sampai 90, maka nilai bobotnya 0,75. Dan nilai rapotnya lebih dari 91, maka nilai bobotnya itu 1. Di sini ada yang keempat, kriteria kepribadian. Apabila kepribadiannya sangat baik, maka nilai bobotnya itu 1. Apabila kepribadiannya baik, nilai bobotnya itu 0,75. Kepribadiannya cukup, nilai bobotnya 0,5. Dan apabila kriteria kepribadiannya kurang baik, maka nilai bobotnya 0,25. Di sini ada kriteria presentasi. Apabila presentasinya tidak ada, maka nilai bobotnya 0. Apabila prestasinya tingkat kecamatan, maka nilai bobotnya 0,25. Apabila prestasinya tingkat kabupaten, nilai bobotnya 0,50. Apabila prestasi tingkat provinsinya, maka nilai bobotnya 0,75. Dan apabila kriteria prestasi bertingkat nasional, maka nilai bobotnya 1. Setelah menentukan nilai bobot setiap kriteria, selanjutnya menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Jadi ini merupakan nilai kepentingan dari setiap kriteria ya. Di sini ada 0,3 itu dari 0,3 itu dari kriteria gaji orang tua, bobot preferensinya 0,3 atau 3%-nya. Dari jumlah tanggungan itu ada 0,2, nilai 0,2 lagi itu dari nilai rapot, 0,15 dari kepribadian, dan 0,15 dari presentasi. Setelah menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan, selanjutnya membuat metrik keputusan yang akan dijelaskan pada bagian Excel nanti. Selanjutnya, melakukan langkah ternormalisasi matriks keputusan X dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi RIJ dari alternatif AI pada kriteria CJ. Di sini ada rumusnya, yaitu RIJ sama dengan minimum IJ XIJ per XIJ. Selanjutnya ada perhitungan normalisasi cost. Nah, di sini nilainya itu R1,1. Nah, dari nilai kriteria tersebut nih yang paling terkecilnya itu 0,50 dibagi 1 sama dengan 0,50. Selanjutnya ada nilai R2,1 sama dengan minimal, sama aja ya kayak yang sini ya. Nah, nilai yang terkecilnya itu 0,50 dibagi 0,75 sama dengan 0,67. Dan selanjutnya ada R3,1 sama dengan minimal, nilai terkecilnya itu 0,50 dibagi 0,50 sama dengan 1. Selanjutnya ada nilai R4,1 dan nilai terkecilnya itu 0,50 dibagi 0,75 sama dengan 0,67. Dan terakhir ada nilai R5,1 sama dengan minimal, yang paling terkecilnya itu 0,50 dibagi 0,75 sama dengan 0,67. Selanjutnya ada rumus yang digunakan untuk menghitung kriteria benefit. Ini rumusnya ya. Nilainya sama aja kayak yang tadi, cuma ini ada R1,3 sama dengan ini dari nilai terkecilnya 0,50 dibagi sama nilai maksimumnya, yaitu 0,75, 0,50, 0,50 lagi 3 ya,
sama dengan 0,50 dibagi 0,75 sama dengan 0,67. Dan nilai selanjutnya ada R2,3. R2,3 ini 0,25 dibagi nilai maksimumnya ini ya, sama dengan 0,25 dibagi 0,75 sama dengan 0,33. Selanjutnya ada nilai R3,3. Di sini nilainya yaitu 0,50 dan nilai terkecilnya dibagi nilai maksimum sama dengan 0,50 dibagi 0,75 sama dengan 0,67. Selanjutnya ada R4,3 yaitu 0,75. Nilai maksimumnya ini sama aja ya kayak yang sebelumnya, sama dengan 0,75 dibagi 0,75 sama dengan 1. Dan yang terakhir ada 0,50 itu 5,3 nilai maksimumnya, dan sama dengan 0,50 dibagi 0,75 sama dengan 0,67. Nah ini selanjutnya sama aja ya, nilainya R1,1 itu 0,75 semua ya, terus hasilnya juga 1. Terus ini ada R1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Terus ini hasilnya dibaginya hasilnya 0. Nah ini hasil dari yang nilai ini tersebut ya, hasil dari normalisasi RIC membentuk matriks ternormalisasi R. Itu R ini baris kali kolom ya, barisnya itu 0, baris pertama 0,50, 1, 0,67, 1 dan 0. Terus yang baris keduanya 0,67, 0,50, 0,33, 1 sama 0. Terus baris ketiganya 1, 0,50, 0,67, 1 sama 0. Selanjutnya 0,67, 0,50, 1 sama 1 ya. Terus yang terakhir ada 0,67, 0,50, 0,67, 1 sama 0. I2 sama dengan 0,30 kali 0,67 ditambah 0,20 kali 0,50 ditambah 0,20 kali 0,33 ditambah 0,15 kali 1 ditambah 0,15 kali 0 sama dengan 0,201 ditambah 0,10 ditambah 0,066 ditambah 0,15 ditambah 0 sama dengan 0,517 atau sama dengan 0,52. I3 sama dengan 0,30 kali 1 ditambah 0,20 kali 0,50 ditambah 0,20 kali 0,67 ditambah 0,15 kali 1 ditambah 0,15 kali 0 sama dengan 0,30 ditambah 0,10 ditambah 0,134 ditambah 0,15 ditambah 0,0 sama dengan 0,684 atau sama dengan 0,68. Yang keempat sama dengan 0,30 kali 067 ditambah 0,20 kali 0,50 ditambah 0,20 kali 1 tambah 0,15 kali 1 ditambah 0,15 kali 1 sama dengan 0,201 ditambah 0,10 ditambah 0,10 ditambah 0,20 ditambah 0,15 ditambah 0,15 sama dengan 0,801 atau sama dengan 0,80. Di 5 sama dengan 0,30 kali 0,67 ditambah 0,20 kali 0,50 ditambah 0,20 kali 0,67 ditambah 0,15 kali 1 ditambah 0,15 kali 50 kali 0 sama dengan 0,201 ditambah 0,10 ditambah 0,134 ditambah 0,15 ditambah 0,00 sama dengan 585 atau sama dengan 0,58. Hasil dari
akhir didapatkan rankingan calon penerima beasiswa atau BSN. Nah, di sini udah jelas ketahuan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, yaitu nilai tertinggi didapati oleh dengan V4 atau ranking 1, yaitu Aulia Azima M, dan nilai terendahnya itu di V2 ranking 5, itu Eni Pratiwi dengan nilai 0,52. Dari tabel di atas telah didapatkan hasil perankingan untuk calon penerimaan beasiswa atau BSN. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan yaitu siswa yang berhak mendapatkan calon BSM yaitu mulai dari urutan nilai tertinggi, mulai dari Aulia Azima M mendapatkan ranking pertama dengan nilai 0,80, yang kedua M Khairul Umam mendapat ranking kedua dengan nilai 0,68, dan ketiga Amin Hidayat mendapatkan ranking ketiga dengan nilai 0,63. Yang keempat Dewi Octavia mendapat ranking keempat dengan nilai 0,58. Dan yang terakhir kelima yaitu Heni Pratiwi mendapatkan ranking kelima dengan nilai 0,52. Di sini saya akan mencontohkan perhitungan metode SAW menggunakan aplikasi Excel. Nah, berdasarkan jurnal yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas kelompok ini, nah didapatkan data pemohonnya itu seperti ini ya, bisa dilihat dengan baik. Nah, terus juga di sini habis itu setelah kita memiliki data pemohonnya, kemudian kita menentukan nilai bobotnya. Nah, nilai bobot sendiri itu didapatkan dari masing-masing kriteria bobot. Sebagai contoh nih ada gaji orang tua, bobotnya 1 nih dengan alternatif bernama Anissa Fatakuina. Nah, kita lihat di sini bobot kriteria gaji orang tua 1. Dikarenakan dari data yang diberikan itu gaji orang tua Anissa sebesar 1 juta. Jadi di sini karena pas sekali dengan 1 juta, maka bobotnya 1. Dan seperti jumlah tanggungan juga sama ya. Bisa dilihat di sini jumlah tanggungannya, keluarganya memiliki 3 anak. Dilihat dari jumlah tanggungannya, jika 3 anak itu 3-4 anak memiliki bobot 0,5 dan seterusnya. Kemudian setelah kita menentukan bobot, kita menormalisasikan pada tabel di bawah ini. Nah, pada tabel penormalisasian ini terdapat nih pada alternatif pertama gaji orang tuanya bernilai 0,5 hasil nilainya. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan dari nilai bobot sebelumnya. Jadi didapatnya dari, karena ini sifatnya gaji orang tua itu kos, jadi penghitungannya adalah dengan cara nilai minnya sama dengan dari bobot nilai alternatif pertama sampai dikali dari bobot alternatif pertama dikali sampai dengan bobot alternatif kelima, kemudian dibagikan dengan alternatif pertama. Jadi didapatkan nilainya adalah 0,5. Dan juga untuk benefit untuk yang jumlah tanggungan sendiri itu mendapatkan nilai 1 didapatkan karena dari nilai bobotnya itu bersifatnya benefit ya. Nah, jadi karena benefit penghitungannya adalah nilai jumlah tanggungan alternatif pertama dibagikan dengan seluruh nilai jumlah tanggungan pada nilai bobot pada semua alternatif ya dibaginya.
Kemudian setelah itu setelah didapatkan hasil dari penormalisasian, kita menghitung hasil akhir. Nah, nilai akhir ini adalah perhitungan dari semua kriteria nilai bobot ya. Jadi sebagai contoh nih, sini ada bobot kriterianya, atau bisa disebut begitulah. Jadi di sini ada 30%, terus sini ada 20%, ada 20%, 15%, dan 15%. Jadi dari masing-masing nilai yang didapatkan dari normalisasian itu dihitung dengan cara adalah dikali ya. Jadi ini bisa dilihat dari rumus tersebut, dari sel E23 dikalikan dengan sel 24 nih, dikali, kemudian ditambahkan dengan sel F23 dikali F24 dan seterusnya, maka akan didapatkan hasilnya sesuai. Inilah hasilnya. Dan dari perhitungan itu didapatkan bahwa yang menjadi peringkat 1 atau yang sebagai terpilih dalam penghitungan metode SAW itu adalah Wasiatul Muna dengan peringkat 1 dengan nilai yang didapatkan adalah 0,8. Kemudian ada Lia Ulfah dengan nilai 0,68 pada peringkat kedua, dan seterusnya. Dan sekian penjelasan perhitungan Excel dari saya.